Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam, ni'matan jazilatan ala dawam ila yaumi marji'i jami'il anam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul karim al-munazzahu an da'wati ubadil asnam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana muhammadin khairi khalqillahi fil jismi wal maqam wa ala alihi wa sahbihi alladzina jahadu fi sabilillah bisayfil mujahadah bil hikmah wal kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dianugerahkan kepada kita, khususnya nikmat iman dan kesehatan, sehingga pada hari ini alhamdulillah biiznillah kita dapat mengikuti pengajian. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in dan para pengikutnya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali pengajian hari ini, semoga kita mendapatkan keberkahan. Saya mengajak, mari kita fokus, mari kita khusyuk, bersama-sama mempelajari kajian yang disampaikan hari ini. Karena apa yang disampaikan ini berkaitan dengan syukur nikmat lahir dan batin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah selayaknya kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita. Nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Saking banyaknya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Nikmat terbagi menjadi dua macam, yaitu nikmat lahir dan nikmat batin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asbagha 'alaikum ni'mahu wa asbagha 'alaikum ni'mahu dhahiratan wa batinatan. Dan Allah telah menyempurnakan nikmat-nikmatnya yang lahir dan batin untukmu. Al-Quran surat Luqman ayat 20. Dalam kitab Zadul Masir fil ilmi at-tafsir, Syekh Ibnu Jauzi menukil perkataan Ibnu Abbas bahwasannya ia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah yang dimaksud dengan nikmat zahir, lahir dan batin? Beliau menjawab, nikmat zahir adalah nikmat Islam, penciptaan yang bagus dari Allah untukmu, dan segala bentuk rezeki yang terlihat oleh mata yang dianugerahkan kepadamu.
Sedangkan nikmat batin adalah nikmat penutupan Allah Subhanahu wa taala terhadap keburukan-keburukanmu dan tidak memperlihatkannya kepada manusia. Sedangkan dalam kitab Safwatut Tafasir, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni menjelaskan maksud nikmat lahir adalah nikmat-nikmat yang bisa dilihat oleh mata kepala kita, seperti nikmat Islam, pendengaran, penglihatan, kesehatan, dan sebagainya. Sedangkan nikmat batin adalah nikmat-nikmat yang tersembunyi, seperti nikmat pengetahuan, pemahaman, kokohnya keyakinan kepada Allah, dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, sebagai seorang muslim kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat tersebut, baik nikmat lahir maupun batin. Hakikat syukur kepada Allah adalah tidak menggunakan nikmat-nikmat itu untuk bermaksiat kepadanya, tidak kufur kepada Allah dan para utusannya. Barang siapa melakukan semua ini, maka ia adalah seorang hamba yang telah bersyukur kepada Tuhannya. Sedangkan orang yang mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya, namun masih menggunakan nikmat itu untuk berbuat maksiat kepadanya, maka hakikatnya ia belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua hendaknya meyakini bahwa kita semua di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in." An umrihi fima afnahu, wa an syababihi fima ablahu, wa an malihi min aina iktasabahu, wa fima anfaqahu, wa an ilmihi madza amila fih. Yang artinya kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sehingga ditanya mengenai 4 perkara. Tentang umurnya, untuk apa digunakan, tentang masa mudanya, untuk apa ia habiskan, tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan kemana ia nafkahkan, dan tentang ilmunya, apa yang ia amalkan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah ayyuqala lahu alam asihha laka jismak wa urwika minal ma'il barid." Perkara pertama yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah dikatakan kepadanya, "Bukankah aku telah sehatkan badanmu dan aku hilangkan dahagamu dengan air yang dingin?" Hadis riwayat Hakim dan dinilai sahih olehnya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu, mari kita muhasabah, evaluasi diri kita. Mari kita renungkan, sudahkah kita bersyukur atas berbagai nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sebagai mestinya? Di antara nikmat yang paling agung yang tidak sebanding dengan nikmat apapun adalah nikmat iman kepada Allah dan nikmat-nikmat yang mengikutinya. Misalnya berserah diri kepada Allah, mencintai orang-orang soleh, kokohnya keyakinan kita kepada Allah, dan sebagainya. Saudara-saudara, iman kepada Allah dan Rasul-Nya adalah modal utama bagi seorang muslim, sehingga ia adalah nikmat yang paling agung, paling utama, dan paling tinggi yang diberikan kepada manusia. Orang yang diberi dunia, harta, jabatan, tahta, dan sebagainya, namun tidak diberi nikmat iman, maka seolah-olah ia tidak diberi nikmat apapun.
Sebaliknya, orang yang diberi nikmat iman dan tidak diberi dunia, maka ia tidak terhalang dari satu nikmat apapun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'ti dina illa liman ahabba." Sesungguhnya Allah azza wa jalla memberikan nikmat dunia kepada orang yang dia cintai dan kepada orang yang tidak dia cintai, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan nikmat agama kecuali kepada orang yang dia cintai. Hadis riwayat Ahmad. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di antara sekian banyak nikmat, ada juga nikmat yang merupakan buah dari nikmat iman. Nikmat ini tampak pada anggota badan seseorang, seperti melaksanakan kewajiban, menjauhi perkara haram, dan memperbanyak amalan sunnah. Iman adalah syarat diterimanya amal soleh. Tanpa iman, segala amal kebaikan sebanyak apapun tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang mati dalam keadaan tidak beriman akan datang di hari kiamat tanpa memiliki sedikit pun kebaikan, karena ia tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak beriman kepadanya. Sedangkan seseorang muslim ataupun seorang muslim yang tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya lalu meninggal sebagai pelaku dosa besar, maka ia tergantung pada kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, dia akan menyiksanya. Sebaliknya, jika Allah menghendaki, ia akan mengampuninya. Sedangkan orang yang diberi taufik kemudahan untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya yang lahir dan batin dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, maka Allah akan membalasnya dengan kenikmatan yang abadi yang tidak akan punah dan sirna. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itulah sebaik-baiknya makhluk. Balasan mereka dari Tuhannya adalah surga Adnan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 7 dan 8. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, mereka adalah makhluk yang paling berbahagia karena Allah ridha kepada mereka sebagaimana mereka ridha kepadanya. Makna ridha Allah adalah kehendak untuk memberikan nikmat, sedangkan ridha para hamba kepada Tuhannya adalah iman mereka kepada Allah, menerima ketetapannya dan menyerahkan segala hal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak memprotes dan menyalahkan Allah subhanahu wa ta'ala ketika ditimpa musibah. Mereka bersabar dengan tetap melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan, serta menahan diri dari menggunakan nikmat Allah untuk bermaksiat kepadanya. Saudara-saudara, balasan yang akan mereka dapatkan adalah ridha Allah kepada mereka. Sesungguhnya beruntung mereka, alangkah bahagianya mereka. Saudara-saudara, demikianlah bagian untuk orang-orang
yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya dimasukkan oleh Allah kepada golongan abdan syakura, hamba Allah yang selalu istiqomah bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada mereka semuanya. Saudara-saudara, mudah-mudahan selalu kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan hidayah dan selalu mensyukuri nikmatnya. Terima kasih, dan pada akhirnya marilah kita tutup pengajian ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.